Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, inilah gula darah yang dicek pada saat kondisi puasa alias belum makan dari pagi sampai jam 10. Nah, ini kondisinya 126 mg per dl. Berarti ini normal ini. Bagaimana agar gula darah kita selalu di kisaran normal, yaitu antara 75 mg per dl sampai dengan 140 mg per dl. Ikuti video ini selanjutnya saudara, dan jangan di skip. Namun sebelumnya saudara, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saudara, untuk menghindari kencing manis ataupun diabetes, yang perlu kita perhatikan, ini yang pertama adalah pola makan atau minum. Jadi tidak hanya makan saja saudara, minum juga harus diperhatikan. Bagaimana agar kita terhindar dari kencing manis, terhindar pula dari amputasi. Sebab kalau kencing manis itu sudah di atas 300 mg per dl, kemudian ada luka borok terutama di kaki, itu sangat berbahaya saudara. Sehingga upaya kita untuk menjaga agar kita terhindar dari amputasi ini sebenarnya sangat simpel, sangat mudah apabila kita sudah mengetahui. Banyak yang sudah mengetahui saudara, orang yang menderita kencing manis atau gula darah tinggi itu risikonya sangat berbahaya. Di antaranya yang pertama, kita bisa mengalami katarak sehingga terjadi kebutaan. Kemudian yang kedua, kalau luka ini sudah tidak bisa diobati, biasanya dokter itu menyarankan untuk diamputasi atau dipotong. Kalau yang kena di bagian kiri, yang dipotong bagian kiri, atau sebaliknya, yang kena di bagian kanan, yang dipotong sebagian bagian kanan. Ternyata saudara, kencing manis ini bisa juga mengakibatkan stroke atau kelembuan. Nah, untuk itu saudara, agar kita terhindar dari penyakit kencing manis yang sangat membahayakan, sangat mematikan, untuk itu akan saya bagikan tips bagaimana cara untuk menormalkan kadar gula darah agar menjadi normal, tidak ngedrop atau rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Untuk yang pertama, saya biasa gunakan ini air putih ini saudara. Sebenarnya ini airnya bukan putih, ini adalah air bening, tapi orang biasa menyebut air putih. Untuk air putih ini harus ada takaran tertentu. Jadi untuk setiap hari air putih ini harus kita sediakan 2 liter. Jadi air putih 2 liter ini kita konsumsi dari bangun tidur sekitar setengah 5 pagi sampai dengan menjelang maghrib. Jadi untuk setelah
maghrib diusahakan agar tidak minum air putih terlalu banyak, sebab dikhawatirkan akan menjadi beser. Lah kalau beser biasanya itu juga mengganggu tidur kita, saudara. Sedikit-sedikit kita buang air kecil, sedikit-sedikit buang air kecil, sehingga tidur kita justru terganggu. Jadi untuk mengonsumsi air putih ini juga kita juga harus ada tekniknya. Tadi setelah bangun tidur, kemudian kita minum saja, saudara. Kalau bisa hangat, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, diusahakan seperti biasanya, tidak dingin. Setelah makan pagi, kita minum. Kemudian siang hari, setelah makan siang, pokoknya pada prinsipnya air putih ini yang jumlahnya 2 liter dari pagi sampai dengan menjelang maghrib itu harus sudah kita minum, sudah masuk perut. Ya, terbukti tadi, saudara, dengan sering mengonsumsi air putih, gula darah saya itu tadi normal. Bisa dilihat pada alatnya tadi, ini alatnya menunjukkan angka yang normal. Kemudian untuk ini teknik yang pertama, kita tadi selalu minum air putih 2 liter per hari. Ini air putih 2 liter per hari. Kemudian apabila kita sudah menderita kencing manis, misalnya nilai sudah di atas 300 mg per dl, di samping kita mengonsumsi air putih 2 liter per hari, saya biasa usahakan ini mengonsumsi buah seperti ini, saudara. Ini bisa dikatakan buah, juga bisa dikatakan sayur. Ini adalah pare. Jadi pare ini adalah rasanya pahit, tapi pahit sangat bermanfaat untuk mengendalikan, untuk menormalkan gula darah yang tinggi. Caranya bagaimana? Caranya 2 buah pare ini pada saat kita setelah makan pagi, kita cuci, tidak usah dikupas, kemudian diparut, kemudian parutan tadi kita peras, kita tampung di gelas seperti ini. Setelah makan langsung kita minum, saudara. Jadi bagi Anda terutama yang gula darahnya masih tinggi, selalu tinggi, ini harus ditambah dengan pare. Kalau tadi kita konsumsi air putih 2 liter, kemudian yang kedua ini kita konsumsi pare. Cukup 1 kali sehari saja, 1 kali sehari pada saat habis makan pagi. Kemudian ada satu lagi teknik nih, saudara, yang tidak kalah penting, teknik pemijatan agar gula darah kita menjadi normal. Jadi untuk teknik pemijatannya, ini saya biasa pijat di telapak kaki nih. Nah, ini telapak kaki, posisinya ini di sini, saudara, ini. Nah, ini di sini. Nah, ini dipijat setiap hari. Mudah, saudara. Kaki kita pijat sendiri. Nah, ini seperti ini, ditekan-tekan, ini seperti ini, ditekan-tekan. Boleh yang sebelah kiri, ini yang sebelah kiri, ataupun kaki yang sebelah kanan. Nah, ini posisinya. Nah, ini seperti ini. Ini. Nah, ini mudahnya saya contohkan untuk kaki yang sebelah kiri ini, saudara. Ini. Nah, ini seperti ini.
Kita tekan-tekan selama kurang lebih 3-5 menit. 3-5 menit pagi hari, siang hari, maupun pada malam hari. Nah, untuk pemijatan ini bisa dilakukan setiap hari, saudara. Ini sangat mudah, milik kita sendiri, kita pijat sendiri. Nah, ini pemijatannya seperti ini. Demikian, saudara, mudah-mudahan dengan teknik ini bagi Anda yang menderita kencing manis bisa diterapkan. Mudah-mudahan cepat normal kembali dan terhindar dari amputasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.